Baik, kembali lagi pemirsa, saya masih bersama dengan staf khusus Mensesnek, Valdo Maldini, dan juga ada juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, Patria Ginting. Bang Valdo, kembali ke Anda, bagaimana Istana merespons tudingan intervensi, intimidasi oleh unsur penguasa pada masa pemilu ini? Iya, kami kira itu bisa dilaporkan ya Mbak Zilvia jika ada gitu, dan kita bisa sama-sama mengawasi juga apabila ada tindakan-tindakan yang dirasa tidak adil dan sebagainya gitu. Dan kalau seandainya dibahas satu-satu, misalnya soal kebebasan berekspresi yang sering diteriakan, ya kita lagi mendorong restoratif justice. Kita tahu ada banyak juga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bahwa memang ada amnesti juga untuk Pak Syaiful Mahdi di Aceh. Satu, soal aparat yang dikira terlibat, ya tinggal dilaporkan saja kepada pihak-pihak yang berwenang gitu. Yang jelas kita nggak mungkin lah Mbak, negara segede gini sampai ke bawah-bawah gitu, dan kita percaya KPU, kita percaya Bawaslu bisa bekerja dengan benar gitu. Dan jangan lupa juga Mbak Sylvia, jika seandainya dibilang pemerintah, ya pemerintahan hari ini ya banyak kadernya Bu Mega gitu. Kalau kembali lagi ya, apabila ke zaman Orde Baru gitu ya, yang kritik pemerintah, kritik presiden kan hilang, beneran hilang gitu loh. Apa sekarang ada yang seperti itu? Kan enggak. Kalau memang ada, kita proses segera, sama-sama kita mengawasinya gitu loh Mbak Zilvia. Jadi Oke. kami kira kalau ini dalam konteks elektoral untuk membakar semangat dan sebagainya, ya tentu ya pasti bisa menjadi kemana-mana obrolannya gitu. Tapi kalau dalam konteks kita menganggap ini sebuah wejangan gitu, sebuah pengingatan, dan disampaikan tadi Bang Patria juga bilang di forum internal, biasanya kan di internal tuh semangatnya membara-bara itu, biar pulang-pulang relawannya makin semangat gitu. Jadi ya kami kira ya ini sebuah wejangan untuk ya kita semua, dan kita di halaman Oke, yang sama sih Mbak baik. Zilvia, soal ketidakinginan kita kembali ke masa Orde Baru itu. Kita we are on the same page lah untuk hal ini gitu. Baik, Bang Patria, ketika berkali-kali kami tanyakan, media lain juga menanyakan bagaimana respons dari pemerintah, respons dari misalnya TKN Prabowo Gibran menjawab tudingan intervensi, intimidasi. Selalu dijawab dengan kalau ada dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan, ia laporkan saja, toh akan ditindak juga oleh aparat. Apakah jawaban itu realitanya di lapangan itu mudah implementasinya? Mudah apa enggaknya itu tergantung niat ya, karena peraturannya is already in place. Ada undang-undang pemilu, soal kenetralan, dan berbagai macam. Tapi kalau memang sudah ada tokoh yang mengalami tekanan dari Orde Baru, mengalami langsung tekanan dari Orde Baru, sudah mengingatkan, kemudian di berbagai media sosial juga sudah ada yang mulai mengutarakan kegelisahannya dan berbagai macam. Suara rakyat itu ya, bukan suara bikinan tim dan segala macam. Maka yang perlu dilakukan, dan saya yakin pasti ada niat baik dari Bung Faldo dan kawan-kawan, adalah bukan hanya menjelaskan, tetapi membuktikan. Membuktikan bahwa Indonesia tetap tidak akan lagi kembali ke Orde Baru. Tapi bukan hanya menjelaskan dengan berbagai macam variabel, tapi membuktikan soal rasa, sehingga jangan lagi ada kegelisahan, jangan kasih celah sampai ada argumen-argumen yang kok masih beranggumen bahwa kok masih bisa nih Orde Baru bisa muncul. Itu tugasnya dari yang perlu membuktikan. Ini kita ada kegelisahan karena di pidato yang sama Bu Mega juga nyampaikan bahwa beliau juga rakyat Indonesia. Jadi ini rakyat sedang bersuara, ada kegelisahan, dan saya yakin semua pemerintah ketika pemerintah yang baik mendapat masukan dari rakyat pasti akan mendengar dan akan membuktikan, bukan hanya menjelaskan. Dan saya Oke. rasa pasti ada komitmen itu. Baik, dan Bang Patria, ketika kita menyebut pemerintah, tadi seperti kata Bang Faldo, PDI Perjuangan juga bagian dari pemerintah, Cawapres PDI Perjuangan juga bagian dari pemerintah, yaitu Menko Mahfud MD. Bagaimana menjawab kritik itu? Ya, kalau dilihat aja DNA-nya PDI Perjuangan. Orang ini kan selalu banyak bilang bahwa DNA PDI Perjuangan ini bermacam-macam. Satu aspeknya bahwa PDI Perjuangan ini juga lahir dari ketidakinginan Ibu Mega dan beberapa tokoh pendiri PDI Perjuangan supaya tidak ada lagi kekuasaan yang manunggal, yang terlalu berkuasa, yang menguasai segala macam aspek kehidupan, sehingga
Indonesia tidak bisa bergerak maju, Indonesia tidak bisa menjadi unggul, Indonesia tidak bisa sejahtera. Dan mereka berani dulu, di saat orang lain tidak berani, mereka justru berani. Jadi saya rasa apalagi yang perlu dibuktikan dari kader-kader PDI Perjuangan yang ada di pemerintahan. Sudah pasti kalau dia PDI Perjuangan, sudah pasti dia tidak akan mau ada orde baru untuk kembali. Nah, tinggal yang lainnya bagaimana secara kolektif itu bisa dirasakan kembali oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi tokoh yang kemudian merasa itu. Ini kan semuanya pada merasa sehingga banyak juga budayawan bicara, bukan hanya Bu Mega loh, banyak juga budayawan bicara, Oke. tulisahan. Makanya saya bilang sudah lewat masa penjelasan harus dibuktikan itu. Baik, oke terakhir Bang Faldo, karena kritik ini sudah dilayangkan oleh banyak pihak, termasuk tokoh penting sekelas Bu Mega, apakah Istana akan membuka komunikasi yang lebih intimate, lebih dekat dengan Bu Mega atau PDI Perjuangan? Ya, terkait yang tadi Mbak Zilvia, saya ingin menambahkan sedikit ya, saya juga mendorong ya teman-teman untuk aktif, lapor saja jika melihat ada intimidasi. Dalam konteks pemilu ya, ada tekanan, karena iklim demokrasi kita harus sama-sama dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Jadi kita butuh partisipasi itu. Ya kalau seperti Pak Jokowi, pastilah nggak mau gitu, karena beliau kan juga dari PDI Mas Patria gitu, kader PDI Perjuangan sampai hari ini, pasti nggak pengen balik ke Orba. Dan sampai hari ini Mbak Zilvia pertanyaan itu ya tidak ini ya tidak tahu juga kita bagaimana kondisinya. Yang pasti ya kita tunggu saja, Istana selalu terbuka kok untuk berkomunikasi, apalagi PDIP Mbak. Ini Pak Presiden Jokowi dari Solo ke Jakarta sampai ke Istana kan via PDIP. Jadi ya gimana ya Mbak Zilvia ya. Memang Hanya selalu sebatas ada terbuka atau akan menginisiasi pertemuan misalnya? ya itu mah nanti bisa diatur sama teknisnya lah bagaimana. Tapi rasa-rasanya sih komunikasi berjalan dengan baik kok gitu. Baik, oke. Pak Jokowi kader PDIP kok Mas Sylvia, gimana kita Mbak? Oke, baik kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Terima kasih Bang Faldo Maldini dan juga Bang Patria Ginting sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.